These countries are calling us up. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Siap-siap, teman-teman. Karena perang dagang Amerika Serikat dan China kembali jadi berita utama, dan lebih ruwet dari sebelumnya. Ingat waktu Trump mengenakan tarif pada barang-barang China, seperti sedang obral besar-besaran. Nah, tarif-tarif itu mungkin akan diubah. Sepertinya bahkan orang yang menjuluki dirinya sendiri, manusia tarif pun merasakan dampaknya. Perubahan mendadak ini, membuat semua orang bingung. Apakah Trump melunak terhadap China? Atau ini hanya taktik lain dalam permainan catur ekonomi? Satu hal yang pasti, taruhannya tinggi, dan hasilnya akan berdampak pada kita semua. Jadi, siapkan camilan kalian, karena ini adalah pertarungan internasional yang sayang untuk dilewatkan. Mari kita kembali ke tahun 2018. Trump didorong oleh janji untuk mengembalikan pekerjaan Amerika dan memberi pelajaran pada China, melancarkan gelombang tarif pada impor China. Kita bicara tentang mesin cuci, panel surya, bahkan mainan plastik kecil yang disukai anjingmu. Tujuannya, untuk menekan China agar bermain adil dalam perdagangan. Tarif-tarif tersebut, beberapa setinggi 145%, seharusnya menjadi taktik negosiasi, cara untuk membawa China ke meja perundingan. Tapi seperti anak kecil, yang mengamuk di toko mainan, tarifnya menjadi bumerang. Harga untuk konsumen naik, bisnis merasakan kesulitan, dan ekonomi global mulai goyah. Maju cepat ke hari ini, dan nadanya tampaknya berubah. Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, datang membawa berita mengejutkan. Bessent membuat pernyataan yang mengejutkan, menyatakan bahwa tarif-tarif ini, tidak berkelanjutan. Dalam sebuah langkah yang tidak mengejutkan siapapun yang mengerti ekonomi dasar, Bessent mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan China. Dia menyarankan bahwa penurunan eskalasi perang tarif ini mungkin akan segera terjadi. Tentu saja, pasar saham yang haus akan kabar baik, melonjak kegirangan. Bagian 4. Mundur atau mengalah. Tarian tarif berlanjut. Jadi, apa arti potensi pengurangan tarif ini tentang Trump? Apakah dia akhirnya mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, tarif-tarif itu bukanlah langkah jenius seperti yang dia pikirkan? Publik yang tidak pernah malu untuk berpendapat, tentu saja telah menyuarakan pendapat mereka. Kritikus menyebutnya sebagai langkah mundur, tanda kelemahan dalam menghadapi tekanan China. Pendukung di sisi lain, menganggapnya sebagai manuver strategis, cara untuk mengamankan kesepakatan yang lebih baik untuk Amerika. Apapun alasannya, satu hal yang jelas, perubahan sikap Trump terhadap tarif, telah membuat semua orang bertanya-tanya, apa langkah selanjutnya? Bagian 5. China melawan pembalasan dan pencarian sekutu. Sekarang, jangan lupakan China dalam semua ini. Mereka tidak tinggal diam dan menerima tarif ini begitu saja. Oh, tidak. Mereka telah membalas dengan tarif mereka sendiri, menargetkan barang-barang Amerika seperti kedelai dan mobil. Dan ini bukan hanya tentang tarif. China telah sibuk mendekati negara-negara lain, memperkuat hubungan perdagangan dan berbisik-bisik tentang bahaya proteksionisme Amerika. Mereka bermain jangka panjang, teman-teman. Dan mereka tidak takut menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagian 6. Indonesia di ujung tanduk, riak global dalam badai perang dagang. Begini masalahnya tentang perang dagang, ini bukan hanya tentang dua negara yang terlibat. Ini seperti melempar batu ke kolam, riaknya menyebar keluar, berdampak pada semua orang. Ambil Indonesia, misalnya. Sebagai pemain utama dalam ekonomi global, Indonesia sangat bergantung pada perdagangan. Perang dagang AS-China telah menciptakan ketidakpastian dan volatilitas di pasar, sehingga mempersulit bisnis Indonesia untuk merencanakan dan berinvestasi.
Dan dengan China sebagai mitra dagang utama, Indonesia merasakan tekanan untuk memilih pihak. Bagian 7. Deal atau tidak deal. Masa depan perdagangan global di ujung tanduk. Jadi, apa yang terjadi di masa depan untuk perang dagang AS-China? Akankah kesepakatan tercapai mengakhiri tarik-menarik ekonomi ini? Atau akankah ketegangan terus membara, mengancam akan meledak menjadi perang dagang besar-besaran dengan konsekuensi yang menghancurkan? Sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti. Ini adalah permainan ayam yang berisiko tinggi, dengan kedua belah pihak berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Hasilnya akan memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya pada AS dan China, tetapi pada seluruh ekonomi global. Jadi tetap ikuti terus teman-teman, karena ini adalah salah satu cerita yang masih jauh dari selesai.